Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengisi bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama bertadarus Al-Quran. Dan kali ini saya akan mencoba tadarus dengan kajian berpikir. Dan ini kajian yang agak sedikit berbeda, dan tetapi hasilnya sebetulnya tidak berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan para penafsir lain. Tapi ini mungkin saya akan memperkenalkan metodenya juga sudah dikembangkan teorinya oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi saya coba mengimplementasikan teori yang ada, yaitu dengan menggunakan teori berpikir. Nah, kajian berpikir ini tentu ada dasarnya, sahabat-sahabat sekalian. Dasarnya tentu kita bersumber kepada Al-Quran ya. Dan hasil dari sebuah penelitian dari ulama terdahulu, bahwa di dalam Al-Quran itu 63 kali Allah memerintahkan manusia untuk berpikir. Jadi sudah tidak aneh lah kalau dari orang Islam mengetahui bahwa perintah berpikir itu banyak tertulis di dalam Al-Quran. Afala takilun, afala yatafakkarun gitu. Nah ini perintah untuk atau mengajak berpikir itu diidentifikasi oleh TH Muhammad itu tahun 1983 ada 63 kali. Inilah dasar kenapa kita coba tadarus di Ramadan ini. Saya ingin menampilkan tadarus yang kajiannya kajian berpikir gitu. Nah, coba kita kita identifikasi dari yang pertama. Saya coba surat Al-Kautsar 1-3. Kita pakai sudut pandang berpikir ya, kajian berpikir tadi dari awalnya bahwa ini adalah sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam surat Al-Kautsar itu banyak terjemahan dan tafsir juga. Ada intinya berbicara seperti ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini ayat 1. Kemudian, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, ayat 2. Kemudian, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus, ayat 3. Nah, bagaimana ayat ini kalau kita gunakan kajian berpikir? Nah, berpikir itu sama dengan berlogika gitu ya. Jadi, saya coba lakukan pendekatan berpikir ini dengan pendekatan logika tentunya. Dan logika ini tentu bukan milik siapa-siapa, tidak eh, berkonotasi kepada satu kelompok gitu, atau apa namanya lah. Tidak dimiliki oleh satu kelompok, tapi berpikir atau berlogika ini menjadi bagian dari setiap diri seseorang. Kenapa? Karena orang itu kan punya akal, punya pikiran, punya otak gitu. Nah, setiap orang pasti akan berpikir karena perangkatnya itu sudah dimiliki oleh setiap orang. Jadi kalau ajaran berpikir itu bukan ajaran siapa-siapa, bukan ajaran kelompok-kelompok tertentu gitu, tapi berpikir itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai muslim yakin kepada Al-Qur'an, apa yang diperintahkan Al-Qur'an itulah yang harus kita kerjakan. Nah, dari ayat ini bagaimana caranya kita menemukan apa nih dari eh, apa itu dari surat Al-Kautsar ini. Nah, ini saya coba menggunakan pendekatan logika. Nah, di logika Tuhan ini artinya itu adalah logika yang petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita berlogika ya harus ada petunjuknya. Ya petunjuknya ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan pendekatan berpikir ini dari surat Al-Kautsar itu kita ambil dulu konsep-konsep mana yang akan kita pahami gitu. Nah, saya di sini tertarik pada konsep nikmat yang banyak ini. Di ayat 1 ini ada konsep nikmat yang banyak. Kemudian di ayat 2 itu ada sholat, kemudian ada berkorban.
Ini konsep-konsep ini kan ya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai anak Adam jago bikin konsep gitu. Sebagai anak Adam itu kita belajar dari konsep-konsep. Nah, dalam Al-Quran itu banyak konsep itu. Nah, saya coba kembangkan konsep yang saya tertarik untuk kita pahami itu adalah nikmat yang banyak, sholat kemudian berkorban. Nah, jadi di sini ada tiga konsep ya yang akan kita pahami, kita jadikan sebagai alat untuk memahami ayat Al-Kautsar ini, yaitu nikmat eh, rezeki yang banyak, sholat kemudian berkorban. Nah, bagaimana caranya setelah kita menemukan konsep itu? Nah, kita baca sekarang eh, ayat-ayat apa ayat Al-Qur'an tadi dalam surat Al-Kautsar dengan konsep-konsep yang sudah kita tentukan. Nah, membaca dengan logika itu sesungguhnya adalah membaca dengan pola sebab akibat. Ini cara berpikir ya. Jadi berpikir yang paling sederhana yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian itu berpikir itu sebab akibat. Coba perhatikan saja semua sebetulnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya dikelola dulu atau diolah dulu oleh otak itu logikanya sebab akibat gitu. Kan dalam Al-Quran sebab akibat itu disebutkan sebagai sunatullah, kausalitas gitu. Dan kausalitas itu ya menurut saya konsep dasar kalau orang mau berpikir, kalau mau cerdas ya belajar logika kausalitas. Dan ini saya coba kalau ngaji Al-Quran pakai pendekatan berpikir, ya pakai pendekatan logika. Dan logika itu adalah kausalitas. Nah, dari ayat-ayat tadi, konsep-konsep tadi yang sudah kita dapatkan, ya kita tinggal beri labeling saja, mana sebab, mana akibat. Nah, saya coba di sini salat itu saya jadikan sebab gitu. Nikmat yang banyak itu adalah akibat. Jadi kesimpulannya apa? Ya orang-orang yang sholat, insya Allah itu rezekinya banyak gitu. Semakin rajin sholatnya, semakin nikmat hidup ini. Nah, ini logika yang harus dipahami dan dijadikan pola pikir. Jadi sholat itu tidak akan memberatkan kalau cara berpikirnya seperti ini. Sholat tidak akan jadi beban, sholat tidak akan merasa menjadi sebuah apa itu sebuah kesulitan lah untuk kita. Karena kesulitan yang kita hadapi itu sebenarnya kesalahan cara berpikir. Makanya kalau apa itu kalau sholat itu menjadi beban dan kadang kita malas, ya karena kesalahan berpikir. Nah, ini dalam surat Al-Kautsar cara berpikirnya udah dipandu nih. Kalau kita sholat ya rezekinya banyak gitu atau nikmatnya banyak. Nikmat apa saja ya terserah. Nikmat macam-macam lah yang kita rasakan. Bisa kesehatan, bisa ketentraman keluarga, ketenangan. Yang paling konsep paling basic itu sholat itu ketenangan jiwa itu. Dan kalau kita perhatikan ketenangan jiwa itu menjadi suatu nikmat yang besar. Kenapa? Karena harta banyak kalau jiwanya nggak tenang, tetap aja nanti stres, kemudian darah tinggi gitu. Jadi salat itu menenangkan jiwa konsep paling dasarnya. Setelah jiwanya tenang, maka urusannya semuanya akan lancar gitu. Kalau ada masalah, menghadapinya tenang. Nah, jadi kalau kita memahami dengan logika seperti ini, ya ini dari konsepnya dari dalam Al-Quran, maka salat itu seperti menjadi sebuah harapan bagi kita semua bahwa supaya Allah terus memberi nikmat yang banyak kepada kita semua. Nah, kemudian tadi kan ada tiga konsep. Nah, saya coba konsep berkorban itu menjadi sebab. Dan ini juga akibatnya nikmat yang banyak. Jadi kalau kita pikirkan konsep daripada berkorban, kemudian konsep sholat, itu adalah dua-duanya sama-sama akibat gitu. Sama-sama sebab. Dan itu akan menghasilkan nikmat yang banyak. Nah, jadi kenapa ada dua pengorbanan di sini yang harus kita lakukan? Ada konsep sholat, kemudian ada sholat berkorban gitu. Ada dua konsep kan. Jadi kalau orang mau sukses
nikmatnya banyak terus dinikmati, ya sholat dan berkorban itu dua konsep yang harus dikerjakan berbarengan gitu, nggak boleh sebelah-sebelah. Nah, konsep sholat dan berkorban ini seperti perintah Allah di dalam Al-Quran, memerintahkan manusia untuk melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah. Jadi itu artinya dua konsep ini berhubungan berkaitan dengan ayat yang lain. Gitu. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, jadi dari surat Al-Kautsar tadi kita menemukan satu pola berpikir logis gitu. Logis bersumber kepada Al-Quran bahwa ya orang sholat itu nikmatnya banyak, orang berkorban nikmatnya banyak. Ada orang yang berkorban saja, ada orang yang sholat saja. Sekira itu kurang ideal ya. Kalau idealnya itu ya sholat berkorban. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi apa kita harus mendirikan sholat kemudian mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Jadi dua konsep itulah sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka kesejahteraan pun kita mintanya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi tetap dua konsep antara dunia akhirat, kemudian sholat itu kan untuk vertikal, berkorban itu untuk kepentingan horizontal. Jadi dua konsep itu. Jadi luar biasa nih Al-Quran ini kan konsepnya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, dengan pendekatan ini, jadi Al-Kautsar itu menjadi pedoman sahabat-sahabat sekalian buat kita. Kalau mau sukses ya sholat yang banyak, berkorbanlah yang banyak begitu. Sehingga akibatnya apa? Yang dijanjikan oleh Allah nikmat yang banyak. Terserah nikmatnya apa, ada di persepsi masing-masing. Bisa jodoh, bisa kecerdasan, bisa kedudukan, dan sampai kepada akhirat yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita konfirmasi di hadis, ternyata ada hadis juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Seperti tadi bahwa pengorbanan nikmat banyak. Jadi semakin besar pengorbanan nikmat semakin banyak. Nah, ini juga dijelaskan, Nabi menjelaskan besarnya pahala, besarnya ujian. Nah, ini Nabi juga frame atau cara berpikirnya itu ngelingnya itu Al-Quran. Kenapa ini hadis dikatakan sahih? Karena apa ya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis sahih itu ukurannya adalah Al-Quran. Nah, jadi disahihkan ini kenapa ya? Ini ulama-ulama terdahulu juga cerdas. Logikanya logika dari Al-Quran, logika Tuhan. Sehingga bisa memverifikasi hadis ini benar-benar sahih atau tidak. Sahih itu, nah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan ini bisa saja ini mungkin merujuknya kepada surat Al-Kautsar. Bahwa pengorbanan itu akan menghasilkan pahala yang besar. Sehingga Nabi mengatakan besarnya pahala, besarnya ujian. Ya kalau ingin pahala yang besar ya ujiannya besar gitu. Kalau pengen surga ya ujiannya besar gitu. Dan kita harus berani menghadapi, berani berkorban intinya seperti itu. Itu sahabat-sahabat sekalian. Selanjutnya berkorban untuk sukses itu ya ada dua tadi saya katakan. Yang satu ini ya, dengan harta kita berkorban itu. Yang kedua ini, yang korban yang kedua itu sholat itu, yaitu berkorban dengan jiwa kita. Nah, sholat kan nggak ngeluarin harta sholat itu. Sholat itu hanya jiwa kita yang ada ketaatan kepada Allah atau tidak. Nah, supaya Allah itu menjadi motivator untuk kita dalam melaksanakan sholat, Allah memberi kabar bahwa sholat dan berkorban itu menjadi penyebab rezeki yang banyak. Begitu. Saya kira sah-sah saja orang kalau mau sholat dengan cara berpikir seperti ini. Toh Al-Quran juga menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Nah kalau sholat ini mau nambah rezeki yang banyak, ya sholatnya lakukan aja. Duhanya dikerjakan 12 rakaat. 5 waktu full time dijaga. Ditambah nanti tahajud setiap malam. Terus jadi sholat itu menjadi
berkorban jikalau dilakukan dengan semua wajib dan sunnahnya dikerjakan. Dan insya Allah janji Allah itu rezekinya banyak. Nah, selain itu, jangan salat dalam bentuk ritual saja, tapi kita juga harus berkorban dalam harta kita, yaitu dengan sedekah. Inilah cara hidup sukses kita dengan berkorban, yaitu berkorban harta dan berkorban dengan jiwa. Kesimpulannya, ya semakin banyak sholat, maka rezeki akan semakin banyak. Silahkan berbanyak sholat. Sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud 11 rakaat, sholat tahajud tanpa batas, kemudian sholat 5 waktu full time. Kemudian semakin besar pengorbanan, maka rezeki semakin banyak. Silahkan sedekah sekemampuan Anda. Sekemampuan itu bukan bisa saja 1.000, bisa saja 100.000 sekemampuan itu. Bisa saja 1 M sekemampuan itu. Bisa saja 1 triliun sekemampuan itu. Jadi sekemampuan itu jangan mengukur yang terkecil. Kalau sekemampuan ya ukur yang paling besar. Ya, cara berpikir yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengatakan, kalau kita memahami bahwa sedekahlah sekemampuan, kita ngambil yang terkecil. Lalu sedekah sekemampuan itu, ambillah yang terbesar. Bisa 10 juta, 200 juta, 1 triliun, 500 triliun. Sesuai kemampuan tentunya. Nah, kemampuan orang kan beda-beda. Silahkan dikembalikan kepada orang-orang. Nah, ada ukuran pastinya berapa. Kecuali zakat yang sudah ditentukan 2,5% dari penghasilan. Itu pun berbeda-beda karena kemampuan atau penghasilan seorang berbeda-beda. Nah, jadi kemampuan di sini adalah bukan semampunya duit ada gitu. Tapi kemampuan orang ada di level mana gitu. Oke, jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Semakin besar pengorbanan, ingat perhatikan saja nanti janji Allah itu rezekinya semakin banyak. Dan kita dapat buktikan di lapangan tuh orang-orang yang rezekinya banyak itu ya sedekahnya miliaran, triliunan mungkin. Dan itulah janji Allah kepada siapa Allah berikan bagi mereka yang mau melakukannya. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Jadi jika mau sukses besar, berkorbanlah dengan seberat-beratnya. Dan Allah menjanjikan kenikmatan yang banyak dari siapa saja orang-orang yang berkorban. Dan korban yang paling besar yang harus kita lakukan itu adalah dengan jiwa kita. Maka sholat menjadi pengorbanan yang murah secara harta, tetapi berat menurut ukuran jiwa kita. Karena tidak semua orang bisa punya komitmen untuk sholat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, itu sedikit pencerahan kajian tadarus kali ini dari sudut pandang berpikir. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu dari pribadi saya, dan kalau Anda menemukan inspirasi dari apa yang saya jelaskan, itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.